just Adalah recently in sampai December. Jakarta, Pak. Itu yang Sister, streaming dia. and then this is son. Yeah, it's a trustee. Oh, udah pernah jumpa? Enggak, aku waktu di Jakarta yang streamingnya. Orang dia orang-orang di Sumatera kan enggak. Biasa dulu kami yang sedang pegang. Banyak yang yakin dia orang Berarti udah pernah lah ya? Ada Jakarta ya? belum Jakarta belum. Selama Di beberapa Papua hari di ini pastor di laut. Iya, belum ada keluar. belum. Makanya kita kemarin ke imigrasi, lalu kita ngobrol terus di sini. Sirion, kemarin kan ada Pak Malau. Ya, Pak di Malau. sini ya. Di hari Selasa pagi kami ke Pangkatan. Selasa pagi. Iya, Selasa pagi. Tanggal 3 naik kereta api. Iya. Ke Pangkatan Selasa tanggal 3. Tanggal 3 malam ibadah, tanggal 5 ibadah. Hari Kamis saya pulang dengan ibu. Sirion datang hari Kamis. Orang itu lanjut ke Armole. Oh, Iya, pakai mobil. Baru hari Senin balik. Dia naik pesawat nanti Sirion terus sama Pak Manalu lah balik ke Pangkatan. Itu udah diambil tiket semuanya. berarti Pak Manalu ikut juga ke Hermole ya? Ikut juga menemani ke Hermole. Siapa Pak? Manalu. Iya, ikutlah ke sana dia ngantar. Iya, ikut dia. Karena itu sudah kesepakatan kami kemarin. Karena mobilnya lah dipakai kan. Kemarin tertunda gara-gara apa? Visa. Visanya. Iya. Misalnya setelah pandemi ada aturan baru. Nggak tahu setelah udah di imigrasi baru tahu kan. Ya, diubahlah semuanya. Itu tadi karena dia peduli $450 itu ngurus visa cepat kan. Iya, $450 ya 6 juta kan. Iya, karena dia peduli tiket pun harus dirubah lagi balik kan. Oke, kita ini mesti ditanya dapur ini. Kita fellowship atau macam mana ini? Atau makan dulu atau macam mana? Oh, masak dulu. Oke, berarti bisa sambil ngomong ya. Kita fellowshipnya ini. Jadi streamingnya pastor kemarin dari apa? Dari Jakarta? Enggak jadi. Jadi hanya dia kasih greeting aja lewat video. Itu kita sampaikan. Ya tapi puji Tuhan, suasananya bagus. Iya, saya pagi, kemudian datang Ito juga sore, dia bisa sharing. Lalu malamnya Pak Manalu, lalu besoknya Pak Malau, lalu terakhir Pak Manalu. Nah, diundang Bapak dong, di pada diri itu. Diundang, kan ada kan tanda tangan saya juga. Ya semuanya diundang. Izin paspornya itu. Iya. Siapa mau di? Tapi aku yang telepon dia. Cuman didesak terus sama Sirion. Bolak-balik aku ke rumahnya. Biasa juga ya. Iya. Jangan jam-jam. Jadi mau nggak mau akhirnya. Timnya. Ya dikasih juga nyalot sama dia, cuman aku nggak khotbah, aku katanya sering aja dia. Tapi baguslah suasananya. Okay, now you want to share something? It's okay. Now just free, whatever. Okay, whatever God put in your heart. Some of them they are very faithful, praying church. Aku bilang, nah ini orang tua ini yang setiap sore berdoa. Aku bilang, ini sudah kenalkan tadi. Oke, ini school leader, ini diaken, ini trustee, brother. They still have the what we call this apanya pergumulan. Dan still have burden for his family because the wife not yet get baptism. Yeah. But he's the one to take care. Uncle motorbike in the yard. He's the one to take care of that. Like Pac-Man.
Yeah, and then, Orang yeah. rumah bang. Oh, Yeah. ini dua. You take care of it. Okay, we can sing the song. Do you like what kind of song? Ada gitar, okay. Antar putus talinya pula. Aduh. Nah, oke, no, nggak usah. Oke. Ya nggak apa-apa, satu pun sudah terganggu itu. Udah kau oke udah. Biar musiknya dari dalam. Iya, oke. Kasih Dari surga memenuhi hari ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi kasih dari mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini saudara-saudara kami yang kekasih bisa berkumpul Tuhan di rumah ini. Kami tahu Engkau sudah menentukan sebelum dasar dunia. Baik juga bersama dengan saudara kami Tuhan, Brother Emmanuel Kali, dan Engkau sudah kirimkan bersama dengan kami. Kami sangat bersyukur untuk Tuhan kesempatan yang Kau berikan bagi kami di akhir tahun ini. Kami bisa berbincang dengan saudara-saudara kami yang sudah Engkau Tuhan Yesus berkati dia, sehingga akhirnya berbagi kepada kami untuk kami juga mendapatkan berkat, sehingga kami bertumbuh Tuhan. Apa yang menjadi maksud-Mu menuju sosok manusia sempurna, sehingga kami makin mengetahui bahwa dosa sudah dibuang ke laut kelupaan, pengenalan kami lewat Engkau makin akrab lewat salib-Mu Tuhan, sehingga kami akan menempati posisi kami, memastikan panggilan pilihan kami, sehingga kami tidak akan tersandung dalam segala hal apapun Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau memberkati kami pertemuan ini, berkati juga saudara kami yang berbagi, sehingga dengan demikian Tuhan tidak ada kami yang terlewatkan, kami semua mendapatkan berkat yang spesial. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. I'd like to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Oke, saya sampaikan salam kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I'd like to thank God to be given the privilege of coming again into Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan diberikan keistimewaan untuk balik lagi ke Indonesia ini kesempatan. For the wonderful invitation by our precious brother and pastor here. Dan sudah diberi saya undangan untuk bisa datang ke sini lewat gembala di tempat ini. I'd just like to speak some few words Saya hanya mau berbagi beberapa kata to encourage you untuk mendorong saudara concerning the purpose that God has put in your heart. sehingga apa yang menjadi maksud Allah yang ditaruh di dalam hatimu. Because we are here for a purpose. Karena kita ada di sini untuk satu maksud. Amin. We never came on this earth by accident. Karena kita tidak bisa datang ke bumi ini hanya kebetulan. We came here by His foreknowledge. Jadi dia membuat kita datang ke sini lewat pengetahuannya.
till the time you come to realize, sehingga tiba waktunya kita menyadari, and that is what will provoke you to reach your destination. dan itulah mendorong saudara sampai kepada tujuan akhirnya. I want to take a scripture from the book of Job. Saya mengambil dari kitab Ayub. Maybe we can go straight to Isaiah just to make it shorter. Isaiah chapter 14. Oke, Yesaya pasal 14, 14 ya. Yes. Oke, Verse 24. ayat yang ke-24. The other way. Verse 24. The Bible says, the Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, Yesaya 14 ayat 24. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. As I have purposed, so shall it stand. Jadi apa yang kumaksudkan, maka begitulah yang akan terjadi. Verse 26, this is the purpose that is purposed upon the whole earth. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. And this is the hand that is stretched out upon all the nations. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. For the Lord of hosts has purposed, and who shall dishonour it? Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? May the Lord add the blessing to the reading of his word. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat-Nya kepada pembacaan firman Tuhan. Amen. Amen. So we are looking at that we are provoked by the predetermined purpose of God. Jadi kita sebetulnya dipengaruhi atau diprovokasi gitu ya, untuk mengetahui apa yang menjadi maksud Allah kepada kita. Because God ordained us before we were born. Karena Allah sudah menentukan di mana kita akan lahir. He had a plan for us. Dia yang mempunyai rancangan untuk kita. So when you come to be born, Begitu engkau lahir, then you start living a life. sehingga mulailah kehidupan itu berjalan, There will reach a time sehingga tiba sampai kepada waktu tertentu, that something is going to shake you, to provoke you, to fulfill the purpose of God. sesuatu akan terjadi untuk menggoncangkan engkau dan memprovokasi engkau, sehingga engkau bisa melaksanakan apa yang menjadi maksudnya Allah. Because we were ordained to be on this earth for a purpose. Karena kita sudah ditetapkan ada di bumi ini untuk maksudnya. In other words, it is evident that we are provoked by certain power. Jadi dengan kata lain, kita ini dipengaruhi atau diprovokasi oleh kuasa tertentu. There's a certain power Bahwa ada kuasa tertentu yang pasti. which comes at a certain time Dan itu datang pada waktu yang tertentu. and provoke you, Dan itu memprovokasi kita, mempengaruhi kita, mengarahkan kita, menggoncang to kita. shake you, Untuk mengguncang kita, to awake you, membangunkan kita. so that you can fulfill the will of God. Sehingga kita bisa menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Amen. So no wonder you find something starts to happen. Jadi tidak heran kalau kita mendapatkan sesuatu terjadi kepada kita. You wonder where the boldness is coming from. Jadi kita pun heran dari mana datang keberanian itu datang kepada kita. Simply because it was predetermined by God to fulfill that purpose. Karena itu sudah ditentukan sebelumnya untuk melakukan apa yang menjadi maksudnya Allah. You can't run away from that. Jadi saudara tidak bisa lari dari hal itu. The prophet said Nabi kita in berkata, the message Victory Day, dikatakan di dalam khotbahnya hari kemenangan, Christian 1963. itu tahun 63 bulan 4 21. Each one of us is born for something. Setiap orang dari kita lahir untuk sesuatu. We just wasn't put here for nothing. Jadi kita tidak ada ditempatkan di sini untuk tidak ada maksudnya apa-apa.
That mountain never happened out there just to be. Jadi gunung yang ada di sana tidak pernah terjadi hanya sekedar ada di situ. That tree was put there for a purpose. Bahkan pohon pun ditempatkan di situ untuk suatu maksud. Everything has a purpose. Setiap hal ada satu maksud. It's God to save, to save. Dan itu adalah supaya melakukan satu pelayanan. And we are here for a purpose. Dan kita ada di sini sekarang untuk satu maksud. Amen, amen, amen. Amen. So, it says God's purpose can never be defeated. Jadi maksudnya Allah itu tidak bisa dikalahkan. There is nothing can defeat it. Nggak ada yang bisa dikalahkan itu. So we are happy. How happy ought we to be? Jadi bagaimana tidak bersukacitanya kita di zaman sekarang ini? Resting upon that beautiful revelation of the word of the living God. Istirahat kita di atas pewahyuan yang indah atas firman Tuhan Allah yang hidup. That there is neither things present nor things that can come. Jadi tidak ada hal yang ada sekarang ini, bahkan yang akan datang dapat. There is no sickness, Bahkan juga sakit penyakit pun tidak ada. no sorrow, Bahkan tidak ada kesedihan juga. No death. Tidak ada kematian. no period. Tidak ada persoalan apapun. No, nothing can separate us from the purpose of the living God. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari maksud Allah yang hidup. What God has imagined in His mind, Apa yang sudah dipikirkan Tuhan dalam pikirannya, what God has purpose in His heart apa yang Tuhan maksudkan di dalam hatinya to bring to pass, untuk membawakan itu supaya digenapkan. there is no demon, Nggak ada kuasa setan, there is no power, nggak ada satu kuasa. there is nothing can ever separate God's great immortal eternal plan. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kebesarannya Allah yang kekal, rencananya yang kekal itu, dan itu harus terjadi seperti apa katanya. It must be as God has said. Jadi harus terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Something has to happen Dan sesuatu akan terjadi in your life, di dalam kehidupan. Amen. no matter what comes. Nggak peduli apapun yang akan datang. No one can hinder you. Nggak ada yang bisa menghalanginya. When time arrives, Begitu waktunya tiba, you move forward. maka engkau akan maju You're terus. going to fulfill it. Akan masuk ke dalam penggenapan. Praise be to God. Terpujilah Allah kita. Amen, amen, amen. Amen. And it says, when God speaks to a man, Dan dikatakan ketika Allah berbicara kepada manusia, seorang manusia, he has faith, dan dia memiliki iman, and he has ambition, dan ada ambisinya, and he has a purpose. dan dia mempunyai maksud. When God speaks to a man, Ketika Allah berbicara kepada seorang manusia, gives him a purpose. dia memberikan kepada dia satu maksud. When God speaks to a man, Dan ketika Allah berbicara kepada seorang he manusia, gives him ambition. dia berikan kepada dia satu ambisi. When God speaks to a man, Ketika Allah berbicara kepada seorang manusia, he gives him faith to do it, dan dia berikan iman kepada dia untuk mengerjakannya, to accomplish, untuk menggenapkannya, and to achieve dan untuk mencapai daripada what his purpose is in his life. apa yang menjadi maksudnya dalam kehidupannya itu. So when God calls a man, Jadi ketika Allah memanggil manusia, he has to put a purpose. maka dia akan tempatkan satu maksud. He has to give you faith. Maka diberikannya iman, He has to give you the ambition. dan diberikannya kepada engkau ambisi. So that you can accomplish what God has ordained you to do. Jadi sehingga Tuhan bisa membuat engkau menggenapkan itu dengan apa yang Tuhan maui. Just like a soldier. Sama seperti tentara. When you are a soldier, Ketika engkau menjadi satu tentara, they train you dilatih engkau and they give you the weapon. dan diberikan kepadamu senjata. So the weapon is to accomplish the purpose as being a soldier. Dan senjata itu akan melakukan tugasnya sebagai seorang tentara. Because they can't send you into the field to fight Karena nggak akan dikasih kau kepada suatu pertempuran untuk bertarung without a weapon. tanpa senjata. Because you won't achieve the purpose. Karena dia ingin supaya mencapai apa yang menjadi maksudnya. So being a soldier, Nah, menjadi seorang prajurit, they equip you. maka diperlengkapinya engkau. And being a child of God, Dan menjadi anaknya Allah, God must equip you. maka Allah akan melengkapi engkau. He must give you the weapon Maka diberikannya kepadamu senjata of faith.
dan iman, and patience, dan juga kesabaran, and love, dan kasih, and joy, dan juga sukacita to accomplish the purpose of God. untuk menggenapkan apa yang menjadi maksudnya Allah. The one who Hallelujah. sends you, Maka dia yang mengirim engkau, he must give you the weapon. maka diberikannya kepadamu senjata. The one who called you, Dan dia yang memanggil the engkau, one who trained you, dan dia yang melatih engkau, must also equip you, maka dia juga memperlengkapi engkau. because he knows this journey requires to be an overcomer, Dan dia tahu segala persyaratan untuk menjadi pemenang. so that your purpose in your life is accomplished. Sehingga maksudnya di dalam hidupmu itu digenapkan. Remember, Ingat, from nowhere, Abraham became so bold. mulai dari Abraham kita bisa melihat bagaimana dia mempunyai sesuatu keberanian To leave his family meninggalkan keluarganya and all the kindred, dan juga sanaknya the nations, dan juga bangsanya, and started looking for a city dan dia mulai berjalan mencari kota, whose maker and builder was God. dan yang mana Tuhanlah yang membuat kota itu. Where was the boldness coming from? Saudara lihat, dari manakah keberanian itu datang? That he leaves everything Sehingga dia tinggalkan segala sesuatunya and he follows God. dan dia ikuti Allah. Because God put something in Abraham. Karena Allah menempatkan sesuatu di dalam Abraham, There was faith sehingga dia memiliki iman to believe. untuk percaya. And that faith in Abraham, Dan iman yang dalam Abraham, he left everything. dia tinggalkan semuanya, He segalanya. began to follow God Dan dia hanya mau mengikuti Allah. until God blessed Abraham. Sampai akhirnya Allah memberkati Until Abraham. Abraham had a son. Sampai akhirnya Abraham memiliki anak. Because in Abraham there was a purpose. Karena di dalam Abraham ada satu maksud, To bring Isaac. untuk melahirkan Ishak. Isaac was a promised son. Dan Ishak adalah anak perjanjian. Isaac was typing the Lord Jesus Christ. Dan si Ishak adalah pralambang daripada Yesus It Kristus. was a type and shadow. Dan itu adalah tipe dan bayangan. So there was no way Abraham could remain in the land of Chaldean. Jadi nggak bisa Abraham tetap tinggal di Kaldain itu, nggak bisa tetap. And become the worshipper of idols. Sehingga dia menjadi penyembah berhala di sana. God called him. Allah yang memanggil dia. And when he called him, Dan begitu Allah memanggil dia, he put faith. maka dia taruhkan iman. He put the weapon Dia berikan senjata to believe God. untuk percaya kepada Allah. Beyond every man of doubt. Melampaui segala macam keraguan. And he began to move. Dan dia mulai bergerak. Moving forward. Dan maju terus. In danger. Dalam bahaya. In famine. Dalam baik kelaparan. In all persecution. Dalam semua penganiayaan. He never worried about Dan that. dia tidak perlu khawatir akan hal itu. Because there was something Karena ada sesuatu di dalam that dirinya. God wanted him to fulfill. Karena Allah mau supaya dia menggenapkan itu. To bring forth Isaac. Untuk membawa Ishak lahir. Because Isaac was a promised son. Karena Ishak adalah anak perjanjian. So we can see that God can provoke you. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah bisa He memprovokasi, steers you membuat engkau digoncangkannya. There's an interest. Karena itu adalah menjadi ketertarikannya. There's a purpose. Ada maksud di situ. Remember, Ingat. the Bible says in Genesis 27, Alkitab berkata di Kejadian 27 verse 6, ayat yang ke-6, verse 6, Genesis 27, and Rebekah spake unto Jacob her son, saying, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, saying, Bring me venison, bawalah bagiku seekor binatang buruan, savory meat, dan olahlah bagiku makanan yang enak, that I may eat, supaya aku makan, and bless thee before the Lord before my death. dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Now therefore, my son, Nah, dari anaknya itu, obey my voice according to that which I command thee. maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Now it took the mother to Jacob Nah, kita lihat bahwa ibunya harus berbicara kepada Yakub to provoke Jacob. untuk memprovokasi si To say, Yakub, mempengaruhi. My son, Oke, anakku, obey what I'm saying. taati apa yang ku katakan. Because your father wants to bless your brother Esau. Karena bapakmu mau memberkati kakakmu si Esau. But me, I see it.
Tapi saya bisa melihat You the one to be blessed. engkaulah yang harus diberkati. So obey what I'm saying. Makanya patuhi apa yang kulakukan. Prepare what your father likes. Oke, siapkan apa yang menjadi kesukaan bapamu. And we know the story how Jacob was saying, but no, my father knows me. Dan kita tahu bagaimana kisahnya sehingga si Yakub bilang, "Oh, kan bapak kan kenal sama saya." Because Esau has got feathery skin. Dan kita tahu bahwa kulitnya si Yakub itu kan berbulu lebat And my voice is not like dan Esau. suaranya pun tidak seperti suaranya So si my Esau. father is going to know. Makanya bapakku nanti tahulah. The mother said, Dan ibunya bilang, no, 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 no. nggak usah khawatir. Obey me. Ikuti aja apa kataku. Do what I'm saying. Lakukan apa yang katakan. So we find Jacob was stirred up, Dan kita bisa melihat bagaimana si Yakub itu terguncang. provoked Dan dia diprovokasi to hear the voice of the mother. untuk mendengarkan apa perkataan ibunya. And when he did that, Dan ketika dia mengerjakan itu, he received the blessing. dia mendapatkan berkat. Amen, amen, amen. Amen. Amin, amin. Because the Bible had said, Karena Alkitab sudah berkata, Jacob have I loved, dan si Yakoblah yang aku kasihi. Esau have I hated. Dan Esau aku benci. Before they were born. Bahkan mereka belum lahir. Jacob did not know that Si Yakub nggak tahu itu. he was loved by God. Karena dia dikasihi oleh Allah. It was nowhere written. Jadi karena belum ada tertulis sama dia. But because there come a time of realization, Tapi begitu datang waktunya bahwa itu menjadi sesuatu kesadaran atau kenyataan, Jacob was provoked maka si Yakub harus diprovokasi, dia dipengaruhi to take up his position. untuk menempati posisinya. And the blessing went before him. Sehingga berkat itu turun atas dia. Amen, amen, amen. Amen. Out of Jacob comes the 12 tribes of Israel. Makanya dari Yakub maka keluarlah 12 suku dan itulah Israel. Why? Kenapa? He followed the purpose of God. Karena dia mengikuti maksudnya He Allah. obeyed the will of God. Dia mentaati kehendak Allah. But there was a time of provocation. Tapi ada waktunya kita diprovokasi. There's a time of shaking. Ada waktunya kita There's a digoncangkan. time of awakening. Ada waktunya kita dibangunkan. To know who you are. Untuk mengenali siapa To dirimu. fulfill the purpose of God. Untuk menempati, menggenapkan maksudnya Allah. Amen. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. And we find also David. Dan kita temui juga Daud. The Bible says Alkitab berkata in 1 Samuel di 1 Samuel verse 17. ayat pasal yang ke-17. Chapter 17 Ya, pasal 17. and verse 26. Ayat yang ke-26. Says, and David spake unto the men that stood by him, saying, Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, what shall be done to the man that killeth this Philistine, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu and taketh away the reproach from Israel? dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defile the armies of the living God? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? And the people answered him after this manner, saying, Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. so shall it be done to the man that killeth him. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. We see where the provocation came. Saudara lihat, datanglah satu kondisi di mana dia harus diguncangkan atau diprovokasi. David, a young man, Si Daud sebagai seorang muda just shepherding the flock, dan dia hanya mengurus domba, and he had not even thought about it. bahkan dia nggak berpikir tentang hal itu. He was just a small boy. Dan dia hanya seorang anak muda. But his father now Tapi bapaknya sekarang sends him to go and give the bread to the brothers in the battle. dan mengirimkan roti kepada saudaranya yang ada di tempat peperangan. Says, go and see how the battle is faring. Oke, lihat bagaimana peperangan itu terjadi di sana, saudara. And then David went to take the bread. Dan kemudian si Daud membawa roti. And when he reached there, Dan ketika sampai di sana, he heard the shout dan dia mendengarkan ada seruan of the Philistine, dari Filistin defiling the army of Israel. mengejek apa yang menjadi barisan Israel. He says, how can he speak like that? Kok kayaknya dia kok ngomong sembarangan itu? So he was provoked Maka dia kayaknya diprovokasi, dia diguncangkan dia by the hate speech, dengan yang didengarnya dari si Goliat tadi. which was coming from Goliath. Karena ya datang. He said, what is this? Dan apakah ini? How can he insult us? Bagaimana mereka mengejek kita ini? That made
David to be provoked. Sehingga itu membuat si Daud diprovokasi. Then the purpose of God, Karena dia ada ditaruh maksud Allah dalam dia. which was in David, Dan itu ada di dalam si Daud. grew the muscles. Makanya ototnya jadi bertumbuh. Says, no, 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 Oh, no. yang nggak bisa, yang seperti ini nggak bisa nih. We are God's children. Oke, kita harus hadapi itu. We must fight. Kita harus tarung itu. He felt the muscles. Makanya dia ototnya jadi tumbuh. Utumbo. Iya, tumbuh. Grow. Tumbo. He felt Utumbo. Iya, ototnya, He imannya pun says, tumbuh. we must fight him. Kita harus lawan ini. We have the promise of God. Ya, kita adalah anak perjanjian. How can he insult us? Bagaimana dia coba menghina kita ini? Not knowing that that was the beginning of David victory. Tidak tahu dia bahwa itulah awalnya kemenangan dari si Daud. David is kingdom. Dan itu menjadi dia akan raja. David is power. Dan dia memiliki kuasa. Started right there Dan dimulai dari posisi tadi itu. when he had the insult. Ketika dia dengar kata penghinaan. He had the challenge. Ketika dia dengar tantangan. No way Oh, nggak ada caranya. that uncircumcised Ini Philistine orang yang nggak bersunat ini, orang Filistin ini. can insult us. Oh, ini kayaknya sudah menghina kita ini. There's no way. Nggak bisa begini. I must fight him. Aku harus bertarung dengan dia. That is what made David to be who he is now. Dan itulah yang membuat So, menjadi there siapakah is si Daud a itu. time in your life Jadi ada waktunya di dalam hidupmu. that what is in you Dan apa yang dalam engkau, is provoked itu diprovokasi. to fulfill the will of God. Untuk menggenapkan kehendak Allah. Amen, amen, amen. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpuji Tuhan. And we find Job, Dan kita temukan juga di Ayub. Job in chapter 23, Ayat yang pasal yang ke-23. verse 3. Ayat yang ketiga. He says, oh, that I knew where I might find him, Semoga aku tahu mendapatkan dia. that I might come even to his seat. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. I would order my cause before him Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. and fill my mouth with the arguments. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. I would know the words which he would answer me Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. and understand that he would say unto me. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Will he plead against me with his great power? Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? No, Tidak. but he would put strength in me. Tapi ia akan menaruh perhatian kepadaku. There the righteous might dispute with him. Orang-orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. So should I be delivered from ever from my judge. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. These are the ways of Job. Dan ini yang terjadi kepada si Ayub. This is no. Oh, enggak. If I knew where God says this, Jadi kalau aku tahu di mana posisinya Tuhan, I would go and knock aku akan ketok pintunya. and say, Jehovah, Oke, Jehovah, I've come here aku datang ini sekarang. to argue. Aku mau membuat pembelaan-pembelaan ini. Because why am I sick? Kenapa saya sakit seperti ini? I'm a righteous man. Aku orang jujur ini ya. Why am I sick? Kenapa saya jadi sakit? I never sinned. Saya nggak berdosa. I have done everything. Saya lakukan yang terbaik. Why am I sick? Kenapa saya sakit ini? Open the door. Oke, buka pintu. I would have, argued with God. Karena saya mau mengadakan pembelaanku terhadap Allah. Because He knows me. Dan supaya dia tahu saya siapa. That is how a child of God must provoke God. Begitulah seharusnya anak Allah diprovokasi. Find out. Harus temukan. Find out why you are suffering. Temukan kenapa kau menderita. Find out why you are sick. Kenapa? Temukan kenapa kau sakit. Find out why the devil is attacking you. Kenapa? Temukan kenapa iblis menyerang engkau. It's our duty. Itu tugas kita, To knock kewajiban them. kita. Ketok pintunya. And when you knock, Dan ketika kau ketok, God will open. maka Allah akan membuka. And when God opened the door, Ketika Allah membuka pintu, He saw the stone maka dia tunjukkan batu-batu. rolled away Maka jalan yang bebas from the tomb. dari kuburan And the Son of Man, sehingga anak manusia, He came out of the tomb. maka dia bangkit dari kubur. Then Job shouted. Sehingga Ayub berteriak, He says, though this is skin, oh ini
daging ini is eaten by worms dimakan sama ulat-ulat, and consumed by the worms. saya dimakan oleh ulat-ulat, I know my Redeemer liveth. tapi aku tahu penebusku hidup. I shall see him Dan karena dia melihatnya with my own eyes. dengan mataku sendiri, He provoked God. dan dia akhirnya mempengaruhi Allah sepertinya. He argued before Dan God dia melakukan pembelaan terhadap Allah. because he was a righteous man. Karena dia adalah orang yang jujur. That's what we need. Dan itulah yang kita butuhkan. Provoke God. Maka mari kita pengaruhi Allah. Find out your purpose. Temukan maksudmu. Find out what God ordained you to do. Temukan apa yang menjadi penetapan Allah kepadamu untuk dikerjakan. Don't stay like a defeated person. Jangan tinggal seperti orang-orang yang dikalahkan. You are here on earth for a purpose, Maka kau ada di muka bumi ini adalah untuk satu maksud. not by accident. Jadi bukan kebetulan. Amen, amen, amen. Amin. Amin, amin. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Alkitab berkata, 1 Samuel 1 Samuel chapter 1. Sorry. 1 Samuel pasal 1 Verse 6. ayat yang ke-6. And her adversary also provoked her soul, Oke, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, for it made her faint, supaya ia gusar, because the Lord had shut up her womb. karena Tuhan telah menutup kandungannya. Oke, saya And- tahu kisahnya. And as he did year by year, Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. and she went up to the house of the Lord. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, So she provoked her, penina menyakiti hati Hana, therefore she wept and did not eat. sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Verse 11. Ayat yang ke-11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, if thou wilt indeed look on my affliction of thine handmaid, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, and remember me and not forget thine handmaid, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, but will give unto thine handmaid a man child, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, then I will give him unto the Lord all the days of his life. maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur There hidupnya, shall no razor come upon his head. dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. So we see the birth of Samuel Dan kita bisa melihat kelahirannya Samuel ini through her mother called Hannah. lewat ibunya yang bernama Hana, This was the mother that was barren without a child. karena dia mandul sehingga dia tidak punya anak. Her sister was, her sister in marriage, Jadi dia punya madu seperti penina. Peninnah. She provoked her, Dan selalu disakiti hatinya. trying to tease. Jadi mengejek dia. You see, you have no child Lihat, kau kan nggak punya anak. in this marriage. Dan dalam perkawinan ini, You are nothing. nggak ada apa-apanya kau. You are useless. Nggak ada gunanya kau ini. Because of that, Karena hal itu, she went in the temple maka dia pergi ke bait Allah. to pray. Berdoa. Something was provoking her. Maka sesuatu sudah menggerakkan dia. She began to cry, Maka mulailah dia menangis. seeking God. Mencari Allah. So if there was no provoking, Jadi kalau tidak ada yang mempengaruhi menyakiti dia, she would have been staying in the house tenang and aja lah dia eating. duduk nyuci. But because she was being provoked, Tapi karena dia sudah disakiti lewat tadi itu, laughing at her dan ditertawai dia, and telling her all kinds of names, dan disebutkanlah segala nama-nama, that made her to become grieved. dan itu membuat dia menjadi pedih hatinya. She began to cry Maka mulailah dia berdoa in the house of di God. rumahnya Allah. Lord, Tuhan, I need a child. aku membutuhkan anak ini. My fellow sister, she's laughing at me. Dan saya sudah diejek sama maduku ini. And because of that, Dan karena hal itu, she even made a pledge. dan dia membuat satu perjanjian. She said, if you shall give me a child, Kalau kau beri aku anak, that child I'll give him back to you. maka anak itu akan kukembalikan kepadamu. And God heard. Dan Allah mendengarkannya. Hallelujah. Haleluya. God will hear your prayer. Tuhan mendengar doamu. God will hear your cry. Tuhan mendengar teriakmu. As long
long as you are crying before Him in the right channel. Selama engkau berseru kepadanya dengan channel yang benar, saluran yang benar. Because there is a purpose. Karena ada satu maksud di situ. So Samuel was born Makanya Samuel lahir and given to the temple dan dibawalah dia ke bait Allah. because of the provocation of Penina against Hannah. Karena si Penina selalu menghina si Hana. Some of you are here because something has provoked you. Makanya kita juga sebagian di sini karena ada sesuatu yang sudah menggoncangkan kita atau mempengaruhi kita. That's how we believe the message. Dan begitulah kita percaya kepada pesan ini. Amen, amen, amen. Amin. We believe the message because there was a provocation. Kita percaya kepada pesan karena ada yang memprovokasi kita, ada yang mempengaruhi kita, mengguncangkan kita. And God has blessed you. Dan Allah memberkati engkau. Open your eyes. Membuka matamu You have seen what you have seen. sehingga kau bisa melihat apa yang kau lihat. Walking in the faith. Sehingga berjalan dalam iman. Believing the message of the hour. Percaya kepada pesan di zaman ini To be the bride of Jesus Christ. untuk menjadi mempelainya Yesus Kristus. We are here for a purpose. Kita ada di sini untuk satu maksud. Amen, amen, amen. Amin, amin, amin. Remember Samson Ingat si Samson juga. Samson. was provoked Dia juga diprovokasi by the Philistines. oleh orang Filistin. And they plucked off his hair, his eyes. Dan dicungkil matanya. And they were laughing at him. Dan ditertawai dia, dibikin jadi bahan tertawaan. Because Samson forgot who he was. Karena si Samson lupa siapa dirinya. He began to open up the secret Karena dia mulai membuka rahasia. that the hair was his power. Karena di rambutnya itulah kuasanya. So he told the woman Dan diberitahu kepada perempuan. by the name of Dan Delilah. namanya si Delila. And then he was cut off the hair, Kemudian diguntinglah itu rambutnya. and then he lost the power. Dan kehilangan kuasa lah dia. And they bound him. Dan diikat dia. They pluck off the eyes. Diambil, dicungkil matanya. They put him in the arena where they were joking and laughing at him. Ditaruhlah dia di satu arena auditorium sehingga ditertawailah dia jadi bahan tertawaan. But the hair began to grow. Tapi rambutnya mulai tumbuh lagi. The hair began to grow. Dan mulai rambutnya tumbuh lagi. Then he came to realize, Dan dia mulai menyadari, I am a servant of God. oh saya ini hamba Tuhan ini. I am here for a purpose. Saya ada di sini untuk satu maksudnya Tuhan. How can they tie me? How can they put me in this arena? Gimana saya kok jadi diikat ini? Kenapa saya kok jadi ditaruh di satu arena ini? And the prophet said, Dan Nabi berkata, and here comes Jehovah's servant, dan ini datang hambanya Yehova, blind, buta, stumbling, berjalan tergopoh-gopoh, led by a little boy, dan dituntun oleh seorang anak kecil. out to this great post Dan keluar dari posisinya yang sebenarnya. to make sport. Dan membuat dia menjadi bahan tontonan. The main event of entertainment was to make sport out of Jehovah's ordained purpose. Sehingga orang ini dibuat jadi tontonan kepada orang lain. Sementara Jehovah menempatkan dia untuk suatu maksud. They were making an event on the purpose of Jehovah. Jadi mereka itu sedang membuat sebetulnya suatu posisi untuk menempatkan maksudnya Tuhan terjadi. Laughing on Samson, Diketawai si Samson. not knowing that that was the purpose to destroy them. Dan nggak tahu mereka bahwa itu maksudnya supaya mereka dihancurkan. You see, and yet the nation has taken the thing that God has placed to destroy them. Jadi bangsa itu tidak tahu bahwa Allah sedang menempatkan mereka supaya dihancurkan mereka di situ. The nation of the Philistines Jadi seluruh bangsa Filistin didn't know nggak tahu, that Samson sehingga Samson was sent dan sudah dikirim ke to situ destroy their nation. untuk menghancurkan musuh. They took Samson, Dan mereka mengambil Samson which was a tool dan itu menjadi suatu alat to destroy them. untuk menghancurkan And they mereka. were fooling around. Dan mereka akhirnya, saudaraku yang kekasih, ya terguncang Amen, semuanya. amen, amen. Amin. Amen, amen. Amin. They took the sword, Dan mereka, like the denomination. ya mereka keringatan ya. The denomination, they takes the sword, the word. What do you mean? The denomination, churches, Oke, gereja-gereja denominasi, takes the sword, which is the word ya, of God, ya mengambil firman Allah. and they are playing with it. Oh, dan mereka mempermainkan firman Allah. They are fooling with the word, Jadi mereka sedang mempermainkan firman Allah. not knowing that that word was there to judge them. Tidak tahu mereka bahwa hal itulah yang akan menghakimi mereka. The
Same way with the Philistine. Hal yang sama terjadi kepada Filistin. They took Samson, Dan mereka mengambil Simson. fooling around with him, Dan mereka mempermainkan dia. not knowing that he was sent to destroy them. Dan mereka tidak tahu bahwa itulah yang menghancurkan mereka. Amen, amen, amen. Amin, amin, amin. Hallelujah. Haleluya. But Samson stood there. Tapi Simson berdiri di situ. He says, I realize Saya sekarang sadar. I backslid. Saya sudah murtad ini. I left the purpose of God. Saya sudah tinggalkan maksudnya Allah. I was meant to destroy the Philistines. Saya harus hancurkan ini orang Filistin. Show me where this building stands. Oke, tunjukkan kepada saya mana yang membuat bangunan ini bisa berdiri The kokoh. little boy showed him this pillar. Artinya anak kecil itu And the menutup other dia. pillar. Dan ada tiang besar. Amen, Amin. amen. Amin. Samson pulled it. Dan si Simson menarik tiang itu. The Bible says Alkitab berkata, he killed more of the Philistine that day than he had killed in his lifetime. jadi pada waktu itu si Simson membunuh lebih banyak orang pada waktu dia masih hidup. Pada waktu dia tadi di tiang itu, disitulah dibunuhnya lebih banyak orang pada waktu dia selama dia masih hidup. When he realized Dan begitu dia menyadari that he was sent to destroy them. bahwa dia diutus untuk menghancurkan musuh itu. He cried to God, Dan dia berseru kepada Allah, once more, Lord. sekali lagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. We are here to cry. Dan kita ada di sini untuk berseru. Come back to the purpose of God. Pulang kembali kepada maksudnya Allah. Come back to where God ordained you. Pulang kembali kepada Allah yang menempatkan kita. And realize your position. Dan menyadari posisi kita. And cry to God. Dan berseru kepada And say, Allah. once more, Lord. Sekali lagi Tuhan. I am your daughter. Aku ini anakmu I am perempuan. your son. Aku ini anakmu laki-laki. The devil is fooling around me. Maka iblis sekarang sedang keliling kepada I saya. need your victory. Aku membutuhkan kemenangan. Come and vindicate Mari datang dan buktikan itu. that you are with me. Sehingga engkau ada bersama dengan saya. Put down the world. Maka Put ditarik down the semuanya. things of the world. Turunkan semua firman itu. Destroy the devil. Hancurkan musuh. Destroy the diseases. Hancurkan penyakit. And move forward. Dan maju ke depan. Amen, amen, Amin, amen. amin, amin. God is with us. Maka Allah ada bersama dengan kita. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan kepada Allah. Whether it be like a zeal or a boldness or spiritual indignation. Dan itu menjadi suatu kebanggaan, menjadi hal yang membuat kita menjadi memiliki iman, membuat kita menjadi orang yang rohani. It is all driven by God Dan ini semua dikerjakan oleh Allah to fulfill God's purpose. untuk menggenapkan, memenuhi apa yang maksudnya Allah. That's what He says Itu makanya dikatakannya in the message, Palmer Word. di dalam pesan apa namanya itu, belalang pelahap, belalang pindahan. And it says, Shamgar didn't have no sword. Si Samgar bahkan tidak punya pedang. Shamgar was a judge, the Jadi, time of the judges. karena pada waktu zamannya hakim-hakim, si Samgar adalah salah satu hakim-hakim. He didn't have nothing about it, but if he had one, Jadi tidak ada sesuatu apa yang dimilikinya, tapi jika dia mempunyai ada satu, he didn't have a shield. jadi dia nggak mempunyai tameng. But if he would have a shield, Jadi jika dia memiliki satu tameng, he wouldn't know how to use it. maka dia pun tidak tahu bagaimana mempergunakannya. But he reached up and got an ox gourd, the jar of a bone. Tapi dia mempunyai satu hal, Maybe just a stick. ya sama seperti apa namanya, cambuknya apa untuk And he kambing jumped atau out lembu. of that window Dan out dia there lompat dari jendela in dari situ the middle of the di road tengah jalan against 600 armed Philistines dan menghancurkan 600 tentaranya Filistin and killed every one of them. dan membunuhnya semuanya. Little old Shamgar Si Samgar yang kecil itu, got his righteous indignation up. dan dia mempunyai kebenaran dan kebanggaan di dalam dirinya. It was the indignation. Jadi ada indignasinya, ada satu kebanggaan, ada satu kehormatan di dalam dirinya yang diprovokasi. Yes, that made him to move forward. Sehingga itulah yang membuat dia untuk maju. He says, I don't have a weapon, Saya nggak punya senjata, I have no gun, saya nggak punya no senjata, sword, nggak ada juga tameng. but he said, I must defend my nation. Tapi dia berkata, saya harus bela ini bangsa saya. So he moved forward Dan dia maju ke depan. and began to destroy the Dan Philistines. hancurkan itu orang Filistin. Because in him Karena di dalam dia
was a provocation, Ada sesuatu yang mengguncangkan dia. determination by God. Dan itu adalah suatu kehormatan atau suatu kebanggaan dalam dirinya. That's why we are here. Itulah maksudnya kita ada di sini sekarang. Amen, amen, amen. Amen. And the Bible says in Galatians 1:15, Alkitab berkata di dalam Galatia chapter 1 verse 15, ayat yang ke-15, 15. it says, but when it pleased God who separated me from my mother's womb Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku and called me by his grace dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, to reveal his son in me, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, that I might preach him among the nations. supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Immediately I conferred not with flesh and blood. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Those are the words of Paul. Dan itulah yang menjadi kondisi daripada si Paulus. From nowhere he had the boldness. Jadi dari posisi seperti itu dia memiliki satu keberanian. Why? Because he met the pillar of fire. Kenapa? Karena dia bertemu dengan tiang api. So the pillar of fire provoked him, Maka tiang api itu mengguncangkan dia, memprovokasi dia. because Paul was going to persecute the church of God. Karena si Paulus mau menganiaya gerejanya Allah. He got the letters Dan dia mempunyai surat kuasa from the high priest dari imam besar. to go and arrest the Christians, Dan untuk menangkap orang-orang Kristen. the believers of the message of that day. Dan orang-orang percaya kepada pesan di zaman itu. On his way, Dan di pertengahan jalan, he met the pillar of fire. dia bertemu dengan tiang api. He was stricken down. Dan dia diterpa sehingga terjatuh. And says, so, why persecutest thou me? Sehingga suara itu berkata, Paulus, Paulus, kenapa kau aniaya saya? Says, who are you, Lord? Sehingga dia berkata, siapa engkau Tuhan? Says, I'm Jesus. Aku adalah Yesus. So the pillar of fire, Dan tiang api itu, that voice suara itu, which spoke to him, itu berbicara kepada dia. provoked him Dan itu mempengaruhi dia, mengguncangkan dia, to know who he was. untuk memberitahu siapa dia. And says, what can I do? Sehingga dia berkata, apa yang saya dapat Go lakukan? to Ananias. Oke, pergi bertemu dengan Ananias. Pray for you. Supaya dia berdoa untuk Then engkau. I'll show you what to do. Dan aku akan tunjukkan kepadamu apa yang kau From kerjakan. that time, Dari waktu itu, the purpose of Paul was fulfilled. maka maksudnya Allah di dalam Paulus dimulai. Even you and me, Bahkan saudara dan saya, you meet the pillar of fire. kau akan bertemu dengan You tiang api. meet the message of the Dan hour. kau bertemu dengan pesan ini. You receive the Holy Dan Ghost. menerima Roh Kudus. What is in you Apa yang ada di dalam kau, is provoked. dan itu You diguncangkan. come to realize Sehingga kau menyadari. that you are a daughter. Sehingga kau adalah You are anak a son perempuan. of God. Kau adalah anak laki-laki Allah. Move on now. Maju sekarang. Go and serve God. Oke, layani Allah. Don't look backwards. Jangan lihat ke belakang. Don't be defeated. Jangan mau dikalahkan. Don't be discouraged. Jangan mau menjadi lemah. Move forward. Maju. You have received the Holy Ghost. Kita menerima Roh Kudus. You have seen God. Karena kita melayani Allah. You have been reminded. Karena engkau sudah diingatkan itu. And I'm here as your brother, as your Dan sister. saya di sini sebagai saudaramu dan You are my saudarimu. sister. You are my brother. Engkau saudariku, engkau We saudaraku. never knew each other. Kita nggak kenal satu di antara yang lain. But God Tapi Allah ordained us menempatkan itu di sini. To meet one another. Untuk bertemu satu dengan yang lain. In Indonesia. Di Indonesia, You are my sister. engkau saudaraku. You are my brother. Engkau saudaraku. And we are provoking one another. Dan kita mengguncangkan satu di antara yang lain. You know who you are. Sehingga kita bisa menyadari siapa kita. Move on. Maju terus. Amen, amen. Amin. Move on. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Move on. Move on. Move on. Maju There's a terus. purpose in you. Karena ada maksud dalam engkau. You are not a coward. Jadi kita bukan penakut. Never are you defeated. Oh, kita tidak orang yang dikalahkan. Never are you dead. Dan kita enggak orang-orang yang mati. You are alive. Kita hidup. You are a child of God. Engkau adalah anaknya Allah. Move on. Maju terus. Maju terus. Dan bawa salib. God will bless you. Dan Allah akan membantu. Amen and amen. Amin. Shall we pray? Mari kita berdoa. Gracious Father, Bapa yang baik, we thank you for this evening, kami sangat bersyukur pada sore ini for the words of encouragement dengan firman yang menguatkan kami to the bride of Hallelujah. Jesus Christ. kepada mempelai wanita Yesus We Kristus. know we are born for a purpose. Kami tahu kami lahir untuk satu maksud. We are on this earth for the reason. Kami ada di muka bumi ini untuk satu alasan. That's why we feel the aging in our lives. Itu makanya kami merasakan ada sesuatu di dalam diri kami. Something is pushing us Ada sesuatu yang mendorong kami to the higher heights untuk terbang ke tempat yang lebih tinggi. until we reach our destination. Sampai kami mencapai tujuan kami. Help us, Lord,
Tolong kami Tuhan, never to look backwards. sehingga kami tidak melihat ke belakang. We want to look on the high calling Kami mau datang kepada panggilan yang tertinggi, where you have called us, Father. dan di mana Engkau memanggil kami Tuhan. Father, I pray tonight Dan berdoa malam hari ini with the few words that you have allowed me to speak. dengan cara tertentu sehingga Kau berikan saya kesempatan berbicara, May you anoint the words sehingga Kau urapi firman itu Tuhan, to find comfort in our hearts, sehingga mendapatkan penghiburan di hati kami, to energize us, Lord, sehingga memberikan energi, kekuatan kepada kami, to give us the faith that is required. sehingga Kau berikan kepada kami iman yang Kau mintakan, We can move forward sehingga kami bisa maju Tuhan. because we are on this earth for a reason. Karena kami ada di bumi ini untuk satu alasan. I pray for the sisters and the brothers who are here, Lord. Aku berdoa kepada saudara-saudariku dan saudaraku yang ada di sini Tuhan. Let them move on. Biarlah mereka maju terus. We are going to enter another year. Karena kami akan masuk ke tahun yang lain Tuhan. Father, give us grace, Lord, Berikan kami kasih karunia Tuhan. that we may pull through. Sehingga kami akan terus berbuah. We know there's no more time. Karena kami tahu tidak ada lagi waktu. The coming of the Lord is so near. Maka kedatangan Tuhan sudah makin dekat. We want to move forward. Kami mau maju terus. Bless us together. Berkati kami bersama-sama. We commit the fellowship in your hands. Kami serahkan pertemuan ini ke tangan-Mu. We thank you for the anointing. Kami berterima kasih untuk urapan-Mu. We thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. We ask all these things Kami mohonkan semua hal ini in the name of di Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Amen, amen. Amin. Amin. Kemudian kepada Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Thank you very much. Oke, kita diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Ada sesuatu yang memprovokasi kita ya. Sehingga digoncangkan kita untuk tahu kita apa yang menjadi maksudnya Tuhan kepada kita. Jadi bukan maksud kita ya. Bukan maksudnya orang tua kita. Tapi maksudnya Tuhan kepada kita. Dan itu benar-benar menjadi suatu berkat yang spesial kepada kita di akhir tahun ini. Makanya tidak satu kebetulan dan kita yang datang ini supaya kita juga bisa menjadi berkat kepada saudara kita yang lain, karena ada yang spesial diberikan Tuhan kepada kita di akhir tahun ini. Tadi sudah didoakan supaya masuk kita ke tahun yang masih diberikan Tuhan kesempatan kepada kita. Keep moving, maju terus. Jadi kan nggak kebetulan saudara kita David Dominic khotbah keep moving, maju terus ya kan? Dan ini juga hal yang sama. Jadi maksudnya adalah supaya jangan kita terhenti karena apapun. Kita Haleluya. harus jalan terus, kita harus bergerak terus sampai kita mencapai apa yang menjadi maksudnya Tuhan kepada kita. Karena tadi kita bisa lihat bagaimana Daud, bagaimana Ayub, bagaimana si Hana, bagaimana si Samgar, bagaimana Abraham sudah dikasih sama kita. Ada 5 contoh yang jelas sama kita tahu kisahnya. Dan itu bukan hanya terjadi untuk mereka, terjadi juga untuk kita. Dan biarlah itu menjadi suatu renungan yang spesial kepada kita. Ya, Tuhan harus mengirimkan saudara kita jauh-jauh, walaupun saudaraku yang kasih visanya harus diperbaharui dalam waktu yang dekat. Harga yang dibayarnya ya lumayan untuk visa itu ya, 6 juta gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena dia peduli kepada mempelai wanita di sini. Amin. Jadi biarlah itu menjadi sesuatu yang memberikan kepada kita provokasi lah. Ya diprovokasi kita sehingga akhirnya melanjutkan pekerjaan kita tahun depan. Kita bisa teriak seperti si Simpson tadi ya. Sekali lagi Tuhan. Dan akhirnya karena tumbuh tadi rambutnya, dia sudah diejek, tapi karena kasih karunia. Haleluya. Jadi sebetulnya kalau dari hal kondisi tadi itu enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Ada yang Haleluya. bisa memisahkan kita, karena Tuhan sudah punya maksud untuk kita. Kita ada di dalam pesan ini berarti ada suatu maksud yang spesial dari Tuhan. Temukan itu sama seperti si Hana tadi. Jadi jangan nangis terus, susah terus, tapi berserulah kepada Tuhan. Amin. Tuhan, kok begini aku? Apa maksudmu? Apanya ini dengan kondisi seperti ini? Maka tadi dikatakannya Tuhan akan buka pintu karena si Ayub ketok terus pintunya. Amin. Haleluya. Jadi kita cari di mana Tuhan posisinya. Kita ketok. Amin. Hanya Nabi kita berkata, kalau aku bisa mengetok dia duduk minum kopi, maka aku akan katakan persoalan-persoalanku katanya ya. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Kita sudah menikmati makanan secara rohani, ya, disediakan juga di sini oleh
Borusion. Ya, dengan sukacita orang itu menyediakannya. Jadi puji Tuhan, berkat itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Amin. Silakan diaken berdoa sekalian untuk makanlah. Kita mengucap syukur tadi. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pada malam hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau sudah menentukan dan menempatkan kami di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih juga Tuhan buat saudara kami yang sudah Engkau hantarkan dari tempat yang jauh ke tempat kami untuk memberkati kami Tuhan, khususnya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Dia sampaikan Tuhan, dan menstimulasi kami Tuhan untuk maju terus Tuhan di dalam Engkau. Meskipun Tuhan ada tantangan, cobaan yang kami hadapi, kami percaya Engkau Tuhan sudah menjanjikan kemenangan untuk kami. Terima kasih Tuhan buat pastor kami yang sudah menyediakan tempat pada saat ini Tuhan. Terima kasih yang sudah disediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati, menguduskannya untuk boleh kami nikmati. Berkati juga Tuhan saudari kami yang sudah menyediakannya Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan pada hari ini kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, langsunglah. Ibu-ibu. Ayo, ibu-ibu yang tua silakan. Kamu. Kalau di luar negeri pasti ada juga momen-momen seperti tahun baruan begitu pulang kampung. Tergantung. Oke. The brother have a question, brother. You know, in our like the tradition. So every change year to new year, so some of the people, because they move to the city and then they go back to their own place or village, here or town. It's happening in your country like that too? Go to their villages? Yeah, villages, you know. No. I don't go to the villages. Yeah, because something like this. My background is from the village, you know. So then have family there, and then I moved to the city now. So used to be it like that, you know. They changed the year, New Year. Yeah, we go back and then we gather together all something like that. It's happening in your country? No. Enggak. Bisa seperti itu, guys. Ada cuma di Indonesia? Iya, Indonesia ya. Malaysia ada juga ya? Even like Idul Fitri, like Muslim, Yeah, they make like that. the same thing. The same thing. So sometimes they struggle, you know. Even they stand in the train, stand in the bus for 7 hours, sometimes 12 hours. I don't bother them. They just go back. I want to go. Masa ibu-ibu duluan? Iya, nggak apa-apa. Karena ada ibu yang lebih tua. Walau waktu nanti hormati kamu.